Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitria. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang evidence base dalam asuhan kebidanan neonatus bayi balita dan anak prasekolah. Selamat belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai evidence base dalam asuhan neonatus bayi dan balita. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah akhir pembelajaran atau akhir dari video ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan evidence base dalam asuhan neonatus bayi balita dan anak prasekolah. Kemudian tujuan berikutnya adalah setelah pembelajaran ini juga mahasiswa diharapkan mampu mencari sendiri artikel-artikel jurnal manakah yang mengikuti atau include dalam evidence base dalam asuhan neonatus bayi dan balita. Nah, sebelumnya yang kita pertanyakan, apa sih evidence base itu? Evidence base ini adalah dari kata bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu evidence dan base. Evidence sendiri artinya adalah bukti, base adalah dasar, jadi dia adalah berdasarkan bukti. Artinya apa? Artinya tidak lagi berdasarkan pengalaman atau kebiasaan semata, tapi sudah berdasarkan bukti, yaitu bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti ilmiah ini dari mana kita dapatkannya? Dari penelitian-penelitian para peneliti. Ya, jadi peneliti-peneliti ini meneliti sampai akhirnya inilah ada dasarnya, ada buktinya, sehingga ini bisa kita lakukan, ini bisa kita terapkan dalam pemberian asuhan, baik itu nanti di asuhan mungkin persalinan, asuhan neonatus atau asuhan nifas, atau dalam bidang lainnya, bukan hanya kesehatan gitu. Nah, untuk yang di bidang kesehatan atau dalam tataran klinik dinamakan evidence based medicine. Evidence based medicine sendiri ini didirikan oleh RCM dalam rangka untuk membantu mengembangkan kuat profesional dan ilmiah dasar untuk pertumbuhan bidan yang berorientasi pada akademik. Ya, ini dimulai pada tahun 1887 di mana RCM mempublikasikan bidan jurnal, ya, jurnal yang berbasis pada bidan, dan telah lama berisi bukti yang telah menyumbangkan banyak pengetahuan-pengetahuan baru untuk kebidanan, baik dalam segi teori maupun dalam segi praktik. Ya, untuk saat ini peningkatan jumlah bidan yang terlibat dalam penelitian sedikit, ya. Secara umum untuk di Indonesia itu masih sedikit, tapi kalau untuk di luar negeri itu sudah bidan sudah ambil peran yang lumayan baik untuk di luar negeri. Nah, makanya disinilah PR kita di Indonesia, bidan-bidan kita ini harus bisa sebagai bidan peneliti. Makanya itu di sini diharapkanlah nanti mahasiswa-mahasiswa ya, kalian nanti adik-adik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kalian nantinya bisa sebagai peneliti, ya, untuk mengembangkan pengetahuan bidan yang ada saat ini baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini adalah contoh-contoh evidence base yang ada dalam asuhan neonatus bayi dan balita sampai saat ini. Ada yang pertama adalah memulai pemberian ASI dini dan eksklusif. Ya, jadi di sini pemberian ASI dini ini maksudnya adalah inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini ini ternyata berdasarkan evidence base ini sangat berfungsi atau berperan yang sangat baik bagi pemenuhan gizi nutrisi pada bayi. Ya, dimana IMD sendiri ini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, dimana si bayi ini setelah lahir itu akan dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri gitu. Jadi pada prinsipnya
IMD ini ada kontak langsung antar kulit ibu dan kulit bayi. Jadi bayi itu nanti kita setelah lahir ya nih ya, bayinya ditengkurkan di dada ibu. Kemudian kepala bayi berada di antara payudara ibu ya, dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Kemudian semua badannya kita bersihkan tapi tanpa telapak tangannya ya, telapak tangannya dibiarkan saja. Kedua telapak tangan dibiarkan tetap terkena air ketuban karena bau dan rasa cairan ketuban ini sama dengan bau yang dikeluarkan oleh payudara ibu. Dengan demikian ini menuntut bayi untuk mencari puting susu ibu. Ya, kita biarkan. Nah, dalam proses ini nanti si bayi kita tetap menerapkan prinsip pencegahan kehilangan panas pada bayi, yaitu dengan cara kita selimuti bayinya dan kita pasangkan topi bayi. Nah, itu IMD ya, berdasarkan bukti yang ada, penelitian ada, ternyata IMD bagus untuk dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya adalah pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif ini dari zaman ke zaman itu selalu ada perubahan pengetahuan, karena seingat saya dulu zamannya saya waktu kecil itu, waktu bayi, yang bukan saya yang ingat ya, tapi diceritakan oleh orang tua saya bahwa dulu itu saya masih pada ASI eksklusif 0 sampai 3 bulan. Pada saat itu pengetahuan itu benar adanya, gitu, dipercayai sebagai benar, tapi ternyata dari penelitian yang ada selanjutnya dibuktikan bahwa ternyata tidak cukup hanya sampai 3 bulan, ternyata bisa optimal nih kalau diberikan sampai 6 bulan. Sehingga kenapa sekarang ASI eksklusif itu dari 0 sampai 6 bulan ini ada penelitiannya, kita lakukan karena ada dasarnya gitu ya. Jadi nggak hanya kita lakukan karena disuruh aja ini harus 6 bulan, enggak, tapi ini ada dasarnya, ada penelitiannya, sehingga disarankan sampai 6 bulan. Nah, yang perlu diingat ini, yang perlu kita ingat, jadi apapun pengetahuan yang diberikan kepada Anda saat ini itu tidak menutup kemungkinan di kedepannya, di tahun depan atau besoknya atau di beberapa tahun kemudian akan ada perubahan lagi gitu. Jadi mungkin saat ini benar, tapi saat kemajuan nanti ada penelitian yang terbaru, ternyata yang ini loh yang lebih benar gitu ya. Di situ yang perlu kita pahami. Jadi pengetahuan itu tidak saklek, tapi terus berkembang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah baby friendly. Baby friendly ini atau dikenal dengan baby friendly inisiatif atau inisiasi sayang bayi, adalah suatu prakarsa internasional yang didirikan oleh WHO atau UNICEF pada tahun 1991 untuk mempromosikan, melindungi, dan mendukung inisiasi dan kelanjutan dari menyusu tadi. Ya, ini beberapanya hasil sayang bayi. Kemudian selanjutnya adalah regulasi suhu bayi lahir dengan kontak kulit ke kulit. Jadi bayi itu seperti pada pembahasan di video pertama kita ya, kalau misalnya bayi itu belum dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga akan mengalami stres dengan adanya perubahan lingkungan dari dalam rahim ibu keluar dari intrauterin ke ekstrauterin yang suhunya lebih tinggi. Suhu ini menyebabkan air ketuban menguap lewat kulit pada lingkungan yang dingin. Nah, pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil ini merupakan usaha utama seorang bayi untuk mendapatkan kembali panas tubuhnya. Jadi regulasi bayi dengan kontak kulit ke kulit ini contohnya seperti kita gunakan tutup kepala, karena 25% pas hilang pada bayi baru lahir adalah melalui kepala bayi. Kemudian cara lain adalah dekat bayi di antara payudara ibu dengan posisi bayi telungkup dan posisi kaki seperti kodok, serta kepala menoleh ke satu sisi. Posisi ini kita gunakan saat IMD tadi, dan juga bisa dilakukan pada metode kanguru ya, metode kanguru. Nah, metode kanguru ini tidak hanya pada ibu, tapi bisa juga pada orang tua yang laki-laki atau suaminya atau ayahnya ataupun nenek kakeknya. Nah, yang selanjutnya adalah pemotongan tali pusat. Nah, ini masih sampai sekarang masih terus berkembang nih kemajuan tentang evidence based
mana sih pemotongan tali pusat yang baik itu seperti apa sih, kapan sih dilakukannya. Kalau dulu kan kita lakukan langsung ya, langsung bayi lahir itu dipotong tali pusatnya. Ternyata penelitiannya ada, jangan kita langsung potong gitu. Ada, itu penelitiannya ada. Kenapa tidak langsung kita potong? Kenapa harusnya bagaimana sekarang? Kalau yang sekarang itu kita tunda sampai 2 menit ya, pemotongan kita tunda sampai 2 menit. Setelah bayi lahir 2 menit kemudian baru kita potong. Bahkan ada yang metode gentle birth ya, kalau misalnya kalian tahu, itu tali pusat tidak dipotong ya, tali pusatnya lahir bareng dengan bayinya dan dibiarkan lepas sendiri bersama dengan plasentanya nanti. Itu ada juga namanya gentle birth, kalau nggak salah itu ada praktiknya di Bali ya. Kemudian perawatan tali pusat, nah ini juga nih, ini berkembang sekali sesuai zaman, dan saya beberapa saya mengikuti gitu. Jadi dari yang kita berikan kasa dengan betadin, kemudian kasa dengan alkohol, sampai yang katanya kasa kering tertutup kita berikan kasa tapi tidak diberikan apa-apa, sampai kering terbuka itu artinya tidak kita berikan kasa apapun, tidak kita berikan apapun, kita biarkan saja terbuka dan kering gitu. Kemudian yang terakhir adalah stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita ya. Ini beberapa contoh ya evidence based dalam asuhan neonatus bayi dan balita, dan ini masih banyak lagi, tidak hanya ini saja. Perkembangan tuh semakin luas gitu, pengetahuan tuh semakin luas. Yang saya bilang tadi, pengetahuan tuh tidak saklek hanya ini gitu. Dan ini bisa saja nanti berikutnya kalian yang mencari, yang menemukan evidence based, ternyata asuhan ini loh yang bagus untuk dilakukan pada bayi baru lahir gitu, atau asuhan ini loh yang baik dilakukan pada bayi, atau asuhan ini loh yang baik dilakukan pada balita gitu ya. Itulah beberapa contohnya. Nanti kalau misalnya kalian nih, mungkin sekarang kalian belum bisa meneliti ya, mungkin nanti setahun 2 tahun untuk kedepannya. Nah, bagaimana cara kalian untuk mencari, bagaimana nyari penelitian yang ada saat ini gitu. Sedangkan kami bukan peneliti. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mencari artikel penelitian yang baik. Nah, sebelumnya ini untuk pengetahuan kalian saja ya. Jadi di dalam artikel jurnal itu tidak semuanya baik gitu, bukan tidak baik, maksudnya ada tingkatan-tingkatannya tentunya, mana yang ke pembuktiannya itu lebih baik dari yang standar gitu. Jadi di sini ada bisa kalian lihat di sini ya, di sini ada tingkatan evidence base atau tingkatan kepercayaan untuk dijadikan sebagai evidence base. Ada derajatnya dari 1A, 1B, 2A, 2B, 3 sampai 4. Ya, misalnya kita lihat dari, nah ini yang terbaik adalah 1A. Jadi kita mulai dari yang 4. Evidence base berasal dari laporan komite ahli atau opini atau pengalaman klinik dari ahli yang diakui. Jadi dia hanya baru dari pengalaman klinik saja gitu. Jadi masih mengumpulkan opini orang ya. Kemudian yang di derajat 3 itu evidence berasal dari hasil penelitian deskriptif non eksperimental, misalnya studi komparatif, studi korelasi, dan studi kasus. Nah nih, kalau misalnya kalian ada kasus, kemudian kalian melakukan studi kasus, biasanya ini 1-2 kasus ya, ini masih di derajat 3, jadi belum bisa dibuktikan untuk keseluruhan. Nah, yang derajat 2B adalah evidence berasal dari paling sedikit 1 hasil penelitian dengan rancangan kuasi eksperimental ya. Ada evidence base dari 1 saja penelitian dengan rancangan kuasi eksperimental, itu dia sudah di derajat 2B. Kemudian yang derajat 2 itu adalah evidence base berasal dari paling sedikitnya 1 uji klinik dengan pembanding tetapi tanpa randomisasi.
Kemudian yang 1B adalah evidence berasal dari minimal 1 uji klinik acak dengan kontrol atau kelola. Nah, yang terakhir yang paling bagus adalah meta-analisis atau systematic review. Dari berbagai uji klinik tadi ya, uji klinik yang di 1B tadi itu dikumpulkan kemudian nanti dikelola dengan kontrol, randomized control trials. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh kita sekarang lagi di pandemik nih ya. Nah, peneliti-peneliti sekarang itu mereka sedang bekerja pada tingkatan-tingkatan ini ya, mulai dari awal mereka. Kalau tidak salah sekarang masih sampai di uji klinik ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini quality of evidence-nya atau kualitas dari dasar penemuannya. Ada background informatif, ini paling bawah ya, yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yang paling bagus itu adalah meta-analisis. Jadi systematic review itu di bawah meta-analisis ya. Ini ada case series, cohort ya. Nanti kalau misalnya untuk D3 kebidanan kita tidak belajar penelitian ya, kita nanti ke studi kompre ya, kompre. Kalau di D3 keperawatan mereka KTI, mereka ada penelitian. Jadi nanti kan kalian juga akan belajar di metodologi penelitian ya. Ini lebih nanti akan lebih kalian belajar di metodologi penelitian yang bagaimana itu yang individual case, bagaimana itu yang case series, cohort, randomized control trials ya, sampai ke meta analisis. Jadi ini hanya pengetahuan tambahan kalian saja. Jadi kalau misalnya nih kalian menemukan artikel, kemudian kalian lihat metode penelitiannya atau metode penelitiannya itu adalah nyampai meta analisis, wow, bisa itu disimpan di save ya, itu bagus sekali. Atau systematic review, carilah artikel jurnal penelitian yang ada di bagian atas ini, itu di balik tuh. Nah, ini cara mencari jurnalnya bagaimana. Jadi ada beberapa situs di sini sudah saya kumpulkan dari yang saya ketahui ya. Ada di NCBI atau PubMed saya bilangnya. Ini saya sering sekali mencari di sini. Ini untuk situs-situs yang berbahasa Inggris ya, yang ini. Kemudian ada americanjournal.com, ada Scopus, ada ICM, ada di EBSCOhost atau www.ebsco.com, ada di Midwifery Today. Ya, kalau saya sendiri biasanya mencarinya di PubMed, American Journal, EBSCOhost, dan Midwifery Today. Midwifery Today ini lebih ke artikel-artikel umum ya. EBSCOhost ini penelitian gitu sama PubMed. ICM ini kebidanan. Ada di Lancet, BMJ, NIZCM, Medscape, Medicine, ProQuest ya, dan sebagainya, banyak sekali. Walter, Google Scholar juga bisa, Wiley, atau cara mudahnya bisa juga kalian dari Google ya. Dari Google kemudian kalian tuliskan saja apa judulnya, saya dengan bahasa Inggris, lalu titik jurnal. Nanti akan saya berikan bagaimana tutorialnya ya. Nah, ini untuk yang situs mencari artikel jurnal yang berbahasa Inggris. Kalau untuk yang Indonesia sendiri bagaimana, Bu? Ya, jurnal nasional itu ada yang belum terakreditasi, ada yang sudah terakreditasi. Yang mudahnya adalah kalian cari sendiri, coba di jurnal kita juga memiliki jurnal ya, di Stikes Pancabakti. Nanti coba kalian cari di situs kita ya, ada juga, tapi kita lagi masih tahap akreditasi ya untuk jurnal kita. Insyaallah nanti secepatnya akan akreditasi. Nah, untuk yang lain, setahu saya, kalau saya sendiri kan dulu berkuliah di Universitas Andalas, di kami itu jurnalnya sudah Sinta ya. Nah, jadi kalau secara nasional itu ada akreditasinya situs jurnalnya. Jadi dari yang 54321 yang terbagus itu yang jurnal dengan akreditasi Sinta 1. Jadi kalau untuk Universitas Andalas itu ada jurnalnya akreditasi Sinta 3. Ya, kalian cari saja sendiri, ada di UI juga ada. Biasanya universitas besar itu sudah tersinta dia, sudah terakreditasi.
Nah, ini contohnya ya, saya cepat saja di sini, nanti akan saya berikan tutorialnya. Jadi ini contohnya dengan menggunakan NCBI. Kalian masukkan saja www.ncbi.com tadi, kemudian masukkan kata kuncinya di sini. Ya, setelah itu search. Nah, ini contohnya saya masukkan di sini di record clamping afterbirth, atau tadi penundaan pemotongan tali pusat tadi ya, kan kita evidence base tadi situ ya. Kemudian kita search, nanti akan keluar nih. Nah, banyak kan tuh, ada yang 2013, 2018. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kalau misalnya artikel seperti ini, itu yang dicari adalah yang minimal 3 tahun ya, jangan lebih dari itu. Nah, bagaimana Bu untuk mendownloadnya? Setelah kalian klik, kemudian akan keluar seperti ini. Kalian downloadnya di sini. Nah, ini kan ada format. Nah, di sini ada PDF. Tinggal kalian klik aja di sini, nanti akan terdownload. Nah, misalnya nih, ternyata tidak dapat di-download, itu bisa digunakan dengan bantuan ada situs SCI Hub untuk mengunduh jurnal dalam format PDF. Ya, jadi kalian ambil nih DOI-nya, DOI dari jurnal tersebut, kemudian kalian kopikan ke sini dan open, kemudian bisa kalian save. Selesai. Ya, demikian materi kita untuk video pembelajaran ini. Saya harapkan tujuan pembelajaran kita tercapai.